Balik lagi di Nyerocos, politisi Mexos. Oke guys, ini hari ini kita bahas soal Pak yang lagi rame ya, Pak Jokowi ke Mabes Polri salah masuk loket ya. Dia masa sih dia masuk ke loket yang eh, pelayanan kehilangan gitu. Sedangkan beliau katanya dan juga apa namanya pengacaranya bilang bahwa dia pernah melihat ijazah Pak Jokowi. Tapi kenapa Pak Jokowi ke Mabes Polri yang masuknya ke loket pelayanan kehilangan? Ini kan kita tambah bingung ini. Jadi makin kesini gimana gitu ya, makin nggak jelas guys. Seharusnya kan bukan loket itu kan yang dia masuk itu, kenapa harus di pelayanan kehilangan? Sedangkan dia kan melaporkan orang yang menuduh ijazah palsunya, bukan melaporkan bahwa dia kehilangan ijazahnya kan. Jadi ini makin rame banget di media sosial guys, dan kritikan-kritikan pedes juga dari politisi medsos ini makin seru aja guys ya. Makin bingung kita gitu, ini Pak Jokowi nya kayak gimana gitu masalahnya ya. Dan juga yang apa namanya, yang masalahnya kan dia kan melaporkan orang-orang yang menuduh ijazah palsu, bukan dia melaporkan ijazahnya hilang gitu kan. Jadi kan makin aneh gitu. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita lihat komentar para politisi medsos. Ramai di berbagai media sosial hari ini postingan foto maupun cuplikan capture dari video yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi bersama kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya tempo hari ada tayangan ketika berada di dalam, ketika melaporkan. Yang menarik adalah ketika tulisan yang di atasnya adalah pelayanan kehilangan. Ini tentu tidak bisa dengan serta-merta kita judgement bahwa Pak Jokowi sedang melaporkan kehilangan ijazahnya ya. Karena kalau begitu, maka tentu perspektif publik langsung memberikan penilaian bahwa sedang membuat yang baru nih gitu, untuk sebagai sebuah alibi dan sebagainya. Tapi coba kita lihat ya. Nah, ini tragedi Jokowi, beban Gibran, pelayanan kehilangan. Kehilangan apa nih? Ya, tentu angle jelas sangat berpengaruh ya. Angle itu akhirnya mengarahkan publik pada sebuah opini. Tapi selalu dan selalu saja, ini mungkin bisa disebut sebagai apa ya? Sebagian orang bilang ini tanda-tanda alam atau mestakung, semesta mendukung. Ada yang begitu. Ya, Pak Jokowi bersama kuasa hukumnya berada di pelayanan kehilangan. Mungkin saja itu maksudnya harusnya bergeser agak ke sebelah kiri, pengaduan masyarakat gitu. Tapi kok duduknya malah pas di bagian atasnya pelayanan kehilangan. Ya, mau tidak mau akhirnya opini terus berkembang bahwa ya jurus-jurus sedang dilancarkan untuk membersihkan namanya. Netizen kalian jangan seuzon dulu ya. Pak Jokowi datang ke Polda ya, ke pelayanan kehilangan. Jangan dikira Pak Jokowi melaporkan kehilangan ijazahnya, ya nggak mungkin ya, nggak mungkin karena ijazah Pak Jokowi itu ada ya, karena kan sudah diupload tuh ya sama siapa tuh, Dian PSI ya, katanya ini ijazah asli Jokowi katanya gitu. Terus juga kan pengacaranya bilang tuh kan dia pernah melihat ijazahnya Pak Jokowi, berarti ada. Sekarang jawab juga jujur, Mas sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di Bang? Wah, sudah pasti dong Mas. Oke, sudah pasti. Sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan itu nggak jujur Mas. Begini Mas, nggak jujur Mas. Gini Mas. Tuh kan berarti ada ijazahnya ya, nggak hilang ya. Mungkin saja Pak Jokowi melaporkan kehilangan ingatannya, mungkin saja ya. Mungkin hilang ingatan, lupa naro di mana ijazahnya gitu ya. Atau mungkin juga Pak Jokowi kehilangan kekuasaan ya. Tapi nggak mungkin ya kalau kehilangan kekuasaan ya. Oh, kemana-mana aja kan bawa pasukan yang banyak ya. Loh. Ini Pak Jokowi di kantor polisi, tapi kok berada di ruang pelayanan kehilangan ya? Memangnya Pak Jokowi ini kehilangan ijazah atau kehilangan kejujuran? Maaf ini mah, saya kan cuma nanya. Sebenarnya keraguan orang-orang dengan ijazah Pak Jokowi ini itu lebih ke intelektualnya, ya.
lebih ke kemampuan beliau dalam berbahasa, kemampuan intelektualnya pokoknya ya. Tapi kalau masalah urusan politik, Pak Jokowi boleh diakui, dia kalau urusan politik dalam negeri ya, itu bisa dia belok bisa. Tapi kalau keluar negeri nggak bisa, karena keterbatasan bahasa gitu, yang menjadi adalah modal pokok untuk berkomunikasi, untuk lobby-lobby lah gitu ya. Saya juga ragu dengan intelektual Pak Jokowi ini ketika ada video yang nongol dulu awal-awal Pak Jokowi menjadi presiden ya. Video ini. Ikan lele, 1, 2. Tadi ikan teri. Ikan teri. Ikan teri. Ketiga ikan paus. Ikan paus. Ikan paus. Keempat ikan tokol. Ikan kontol. Nah, saya kaget ya ketika di video itu Pak Jokowi ngasih tebak-tebakan nama ikan. Dan Pak Jokowi mengulangi jawaban daripada anak tersebut. Pak Jokowi tahu nggak kalau paus itu bukan ikan? Di situ saya kaget gitu loh. Anak-anak international school ya yang di Jakarta pasti mikir gitu, anak-anak SD lah gitu yang tahu kalau paus itu mamalia bukan ikan. Bukan dia kelasnya bukan Pisces, bukan Pisces ya. Tapi dia mamalia kelasnya. Ya, paus itu masih berkerabat dengan lumba-lumba dan kuda Nil, itu masih berkerabat. Makanya paus, lumba-lumba itu lebih pinter, smart, karena mereka masuk dalam kelas mamalia. Nanti jangan-jangan orang desa bilang cumi itu juga ikan ya. Bukan, cumi itu cephalopoda, ya, moluska dia. Nah, dari sini aja saya udah, kok Jokowi meng-approve gitu, menyetujui jawaban anak ini gitu loh. Karena kalau yang begitu itu harus diluruskan Pak. Karena itu pengetahuan, tebak-tebakan Pak Jokowi itu. Dari situlah gue jadi mikir, Pak Jokowi nggak tahu ya kalau paus itu melahirkan. Paus itu menyusui. Dan paus itu nggak punya insang Pak. Dia bukan ikan, dia mamalia. Nah disitulah kita tuh jadi kayak menilai ini gimana sih gitu. Pak Jokowi ini apalagi alumni UGM gitu lah. Kita yang bukan alumni UGM aja kok ngeh gitu loh. Gue apalagi gitu yang ecek-ecek lah gitu sekolahnya aja. Gue ngeh kalau paus itu bukan ikan gitu. Tapi ini saya bilang ini yang di belakang Pak Jokowi gitu, asisten-asisten ini nggak nge-brief dulu ya, nggak briefing dulu kalau Pak lebih baik tuh bilangnya aja sebutkan nama-nama hewan yang di laut gitu. Hewan yang hidup di laut gitu. Itu lebih natural ya, lebih enak lah gitu. Daripada salah Pak gitu. Dan diulang terus gitu. Jadi kayak aduh nanti orang-orang berpikir memang paus itu ikan gitu loh. Orang Indonesia ini suka salah gitu mengklasifikasikan sesuatu gitu. Makanya orang ragu gitu loh Pak dengan ijazahnya. Karena banyak hal itu yang seharusnya dikuasai oleh seorang presiden itu enggak gitu. Salah gitu loh Pak. Aduh Mulyono, kok lo bisa Polda buat ngelaporin orang-orang yang menduga kalau ijazah lu tuh palsu. Cuman lu nggak bisa buat datang ke persidangan membuktikan kalau ijazah lu tuh asli. Bisa. Lu kayaknya seneng banget adu domba masyarakat yang menuntut ijazah lu dan masyarakat yang menjadi ternak-ternak lu. Seneng banget lu kayaknya asli. Lagian lu ngapain nunjukin ijazah ke polisi biar dipercaya? Yang pertama lu nunjukin ke wartawan tapi nggak boleh dipoto karena nunjukin ke polisi. Lagian kan lu yang bilang sendiri sama kuasa hukum lu mau menunjukkan itu di persidangan. Beda lagi. Ini dari cara lu menanggapi masalah tentang ijazah asli lu. Itu menunjukkan banget kalau emang lu nggak punya ijazah. Mentang-mentang ternak lu udah banyak dan siap membela lu. Aduh dongo. Tutorial tunjukin ijazah. Aduh, capek banget lihat yang ribet soal ijazah akhir-akhir ini. Tinggal tunjukin apa susahnya sih kalau emang ada. Nih gua ajarin caranya kalau bingung. Langsung. Gini doang ribet. Aduh, singkirin dulu susunya. Nah, mana nih ganjalan?
Oh ini dia. Tuh yang pertama, akte, biar orang nggak salah paham tuh akte. Jelas jadi silsilahnya. Yang kedua nih, ada ijazah SD, sekolah dasar SD. Tuh, jelas kan? Nih. Terus yang ketiga, ada ijazah SMP. Nah loh, tuh jelas asli ini mah, bukan palsu. Terus yang ketiga, ijazah SMA. No, tulisannya sama. No, dilaminating juga, jangan lupa. Nah, ini dia nih mbahnya nih, masterpiece-nya nih, yang buat orang-orang pada ribet. Tinggal tunjukin apa susahnya sih. Nih, lihat. Nah, jasa asli begitu, ada nama universitasnya. Tuh lulusnya sarjana apa, ada tanda tangan dekan sama rektor. Ini yang jelas begini, tinggal nunjukin. Duh, kamu jangan hilang ya, biar gak repot nanti kalau suatu saat gue jadi orang gede, apalagi presiden. Ternyata buat bapak satu itu nunjukin ijazah aja kayak minta akses nuklir. Kalau punya ya tinggal tunjukin, kalau dibilang palsu ya buktiin, simple. Kalau malah klarifikasi dan bawa pengacara untuk balik yang mempertanyakan keasliannya, ya kalian bisa nilai sendiri ya. Ingat, ini awalnya sepele, jadi malah curiga ijazah emang palsu beneran. Hahaha.